Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Teruna. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu Reduce Instruction Set Computing, atau disingkat ARIS. Anggota kelompok ada dua, yaitu teman saya Ilham Fajri dan saya sendiri Emil Teruna. Pembahasan. Ada 6 pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu ada sejarah ARIS, perbandingan ARIS dan SIS, arsitektur ARIS, karakteristik arsitektur RIS, prosesor superscalar, dan yang terakhir super pipeline. Sejarah Reduced Instruction Set Computing. Reduced Instruction Set Computing atau biasa disingkat RIS atau dalam bahasa Indonesia, komputasi set instruksi yang disederhanakan. Pertama kali digagas oleh John Cobb, peneliti dari IBM di Yorktown, New York pada tahun 1974. Ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari seluruh kerjanya. Komputer pertama yang menggunakan konsep ARIS ini adalah IBM PC XT pada era 1980-an. Istilah ARIS sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengajar pada University of California di Berkeley. RIS yang diterjemahkan berarti komputasi kumpulan instruksi yang disederhanakan, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Selain RIS, desain Central Processing Unit yang lain adalah CIS, Complex Instruction Set Computing. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan instruksi yang kompleks atau rumit. Perbandingan ARIS dan SIS. SIS, penekanan pada perangkat keras. Kedua, termasuk instruksi kompleks multi-clock. Yang ketiga, load dan store saling bekerja sama. 4, ukuran kode kecil, kecepatan rendah. 5, transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks. Sedangkan RIS, penekanan pada perangkat lunak. Single clock, hanya sejumlah kecil instruksi. Load dan store adalah instruksi-instruksi terpisah. Ukuran kode besar, kecepatan relatif tinggi. Transistor banyak dipakai untuk register memori. Arsitektur RIS. Teknologi RIS relatif sangat baru karena itu saat ini tidak terjadi perdebatan dalam menggunakan SIS atau RIS. Pendapat-pendapat yang ada hanya membahas kekurangan-kekurangan pendekatan RIS serta memberikan pemahaman motivasi pendukung RIS. Alasan pertama yaitu penyederhanaan compiler. Tugas pembuat compiler adalah menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL, High Level Language. Apabila ada instruksi mesin yang menyerupai HLL, maka tugas ini akan disederhanakan. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipeline jauh lebih sulit apabila menggunakan SIS. Pipelining merupakan suatu konsep pelaksanaan instruksi yang dibagi dalam banyak bagian, di mana masing-masing bagian ditangani oleh hardware khusus dan keseluruhan bagian dapat beroperasi secara paralel. Karakter arsitektur ARIS. ARIS harus tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin SIS. Dengan menggunakan instruksi sederhana atau instruksi satu siklus, hanya dibutuhkan sedikit mikrokode. Instruksi mesin dapat di hardware. Instruksi ini akan lebih cepat dibandingkan instruksi-instruksi lainnya yang sejenis pada mesin lainnya. Karena instruksi tersebut tidak perlu mengakses penyimpanan kontrol mikroprogram pada saat eksekusi instruksi berlangsung. Prosesor superscalar, instruksi umum, arithmetic, load, store, dan conditional branch dapat diinisiasi dan dieksekusi secara independen. Dapat diaplikasikan pada arsitektur RIS dan SIS. Ide superscalar pada mulanya merupakan pemikiran peneliti RIS, jadi umumnya terapan pada RIS. Mengapa superscalar? Operasi lebih banyak pada kuantitas skalar. Meningkatkan operasi di atas akan memperoleh peningkatan kinerja keseluruhan. Intisari dari pendekatan superscalar adalah kemampuan untuk melaksanakan instruksi-instruksi secara independen dalam pipeline yang berbeda. Super pipeline merupakan pendekatan alternatif untuk memperoleh kinerja yang lebih baik.
Super pipeline ini memanfaatkan fakta bahwa banyak tahapan pipeline yang memerlukan waktu kurang dari setengah siklus clock. Internal kecepatan clock yang dilipat gandakan akan dapat menjalankan dua tugas per eksternal siklus clock, karena proses superscalar mengizinkan pengambilan instruksi secara paralel, maka pendekatan super pipeline masih lebih lambat dari superscalar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.